warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir inna ba'dil dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabu al-ashqa. Wa qala aidan fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar aw kama qala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jemaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kemauan. Selalu kami sampaikan agar kita sadar. Setelah kita sadar, kita bisa ingat, dan setelah kita bisa mengingat semuanya itu, insya Allah kita bisa syukur. Kita tidak mungkin bisa bersyukur kalau kita tidak ingat, dan kita tidak mungkin bisa ingat kalau kita tidak sadar. Makanya dari beberapa mukadimah yang kami yakin semuanya hafal, dan ini pun sering juga kami sampaikan bahwa ayat-ayat suci Al-Quran ataupun sabda-sabda Rasulullah SAW itu tidak sekedar hanya untuk dihafal, tapi untuk dihayati, dipahami, diresapi, dan diupayakan untuk bisa mengamalkan. Satu contoh dalam surat Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku telah turunkan sebuah bacaan dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran itu adalah bacaan yang mengandung berbagai macam pelajaran. Satu contoh dalam surat Nur. A'udzu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadzakkarun. Suratun. Jadi Allah membuat, maaf ya menurut bahasa kita, istilah surah, surat. Anzalnahu, yang aku turunkan surat itu, wa faradnaha, anzalnaha wa faradnaha, aku turunkan dan aku perintahkan. Jadi di dalam surat itu mengandung perintah. Kalau kita diberikan surat dulu biasanya seperti itu ya, sekarang HP, WA, dikirim surat, apakah sudah dibaca atau belum? Tapi tidak ada reaksi. Misalkan orang tua mengirimi surat putranya, putrinya, sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada reaksi dari putra putrinya. Satu saat orang tuanya mendatangi putranya atau putrinya, "Nak, udah menerima surat dari ayah?" "Udah ya." "Udah kamu baca?" "Belum." Misalkan, kira-kira seperti apa reaksi orang tua itu? Atau mungkin sudah menerima surat dari ayah, "Udah ya." "Udah kamu baca?" "Udah." Lalu bagaimana? Nah, coba bayangkan, mengerti maksud surat itu atau tidak? Inilah. Jadi Al-Quran itu surat yang diturunkan oleh Allah untuk seluruh hambanya, khususnya orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu orang yang beriman, yang di dalamnya mengandung perintah, mengandung larangan, mengandung berbagai macam contoh. Lalu manusia tidak ada tanggapan, tidak ada reaksi. Makanya kalau di hadapan Allah, apa pertanyaan malaikat di sana nanti? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Alam ya'tikum nadir? Qalu bala walakin kadzabna wa qulna ma nazzala min syai'in antum ila takdzibun. Untuk itu jamaah pengajian, kami menghimbau, mengajak, sebenarnya sudah sering saya sampaikan, ngaji ini bukan hanya untuk atau bagi orang yang belum tahu. Walaupun sudah tahu, mungkin pintar, ngaji tetap merupakan sesuatu yang penting. Satu contoh, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Rasulullah SAW pernah masuk dalam masjid. Kebetulan di situ ada seorang pemuda membaca Al-Quran. Spontan Nabi mendoakan pemuda itu, rahimahullahu fulanan laqad adkaroni an ayatin askituha. Semoga Allah memberikan rahmat kepada si A.
Karena dengan bacaan si A sempat mengingatkan aku dari ayat yang dilupakan oleh Allah. Bayangkan. Yang kedua, Nabi masuk dalam masjid, ada seorang pemuda. Kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud mungkin ya, kalau tidak salah. Nah, tolong bacakan aku Al-Quran. Ya Rasulullah, kaifa aqra'u alaika wa alaika unzila. Wahai Rasulullah, bagaimana saya membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Ini ukibu qira'ata akhar. Aku senang mendengarkan bacaan orang lain. Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha sampai ayat 41. Apa bunyinya? Jal. Dijal. Ayat 41 bunyinya apa? San. Bagaimana idza jina min kulli ummatin bi syahidin wa jina bika ala ulai syahida. Apa kata Nabi? Kafa. Cukup. Abdullah menoleh kepada Nabi, menangis. Ya Rasulullah, mada tabku, kenapa Rasulullah menangis? Kamu tadi baca ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nasibnya umat-umat itu nanti apabila aku datangkan mereka bersama saksinya, dan aku akan datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Itulah yang membuat aku menangis. Jadi kalau kita baca Quran, bisa mengerti apa yang kita baca, insya Allah bisa menangis, bisa tertawa, bisa berharap lebih baik. Makanya itulah manfaat ngaji. Bolak-balik saya sampaikan manfaat ngaji, sing durung roh malih roh, sing lali iso eling, sing salah iso benahi kesalahane. Tapi nek wis gak ngaji merasa benar terus. Inilah makanya ngaji itu penting. Jadi sekali lagi ngaji ini tidak hanya untuk atau bagi orang-orang yang belum mengerti. Kalau eling ya, maaf, ini di organisasi tarikatif dulu. Ya seperti di sini seperti jadwal ngimami atau itu jadwal ngaji ya. A, B, C masing-masing dapat jadwal. Sementara senior itu ada di situ. Ketika juniornya membaca ada ayat yang salah, sampai rame. Itu gak ngono artinya. Saya manggol seperti ini. Manggol seperti ini. Mungkin kamu salah dengar. Arti yang sebenarnya begini. Gini. Itulah, Masya Allah. Jadi ngaji, namanya manusia, enggak menutup kemungkinan. Pasti ada kelalaian, kekeliruan, kesalahan. Enggak mungkin kita selamanya benar. Jadi dengan kajian A masuk, alhamdulillah. Kalau orang dulu mendengar ceramah nangis. An Abi Najih
Irbad bin Sariyah radhiyallahu qala Fawa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minal qulub wa darabat minal uyun. Qila ya Rasulullah ka'anna mau'idatul muwatin fa'usina. Qala usikum bi taqwallah wasam'i wat ta'ah wa in abdan kabasiyan. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin tamsaku biha adu alayya bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Dari Abi Najih. Siapa Abi Najih? Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, pada suatu saat Nabi memberikan peringatan kepada kami, banyak mata yang mencucurkan air, banyak hati yang bergetar, sehingga ada seseorang yang angkat tangan, ya Rasulullah, peringatan Rasulullah kali ini seakan-akan merupakan peringatan yang terakhir. Kayaknya Nabi mau meninggalkan kami semua. Sebelum semuanya itu terjadi, kami mohon berikan kami peringatan ya Rasulullah. Baik. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian tetap bertakwa kepada Allah. Caranya wasam'i wa ta'ati. Rajin-rajinlah mendengarkan, ya, ngaji. Wa ta'ati dan taat. Apa yang kamu dengar, mungkin ada perintah, mungkin ada larangan. Wa in abdan kabasian, sekalipun yang menyampaikan itu budak dari Ethiopia. Dulu Habasyi, sekarang Ethiopia. Kenapa? Fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Kelak akan datang masa orang hidup setelah aku tiada akan menghadapi perselisihan yang banyak. Sekarang sudah terbukti. Kalau sudah seperti itu, fa'alaikum bisunnati, pegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Saya ingat ketika seorang penceramah terkenal pada waktu itu namanya Awi Suyoso, Abdul Wahid Suyoso. Ini penceramah nasional Surabaya rumahnya. Ketika itu mengisi ceramah di Nganjuk. Wa'alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Beliau menjelaskan, apa sunnahku? Sunnah Nabi, Al-Quran. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, Al-Quran, Al-Hadis. Pegang Al-Quran, Al-Hadis. Adu alaiya bin nawajid. Gigitlah, istilah menggigit, gigitlah dengan gigi geraham. Fa'alaikum bisunati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamsaku biha adu ala binawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Itu anak-anak hati-hati, kalian nanti akan melangkah lebih jauh, akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Jadi kalian harus punya bekal yang kuat. Itulah sekelas mukaddimah dan bisa dipahami dan bermanfaat.
Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah qala, Nabi bersabda, yustajabu, disembadani, dikabulkan, li akadikum kedue salah suci sira kabeh, malam yakjal, selagi ndak tergesa-gesa. Jadi